adalah sama dengan ya 17 ya. Ya, bukan 25 tadi ya. Nah, 17. Nah, itu hierarki contoh ya. Yang paling tinggi yang akan dikerjakan dulu tanda kurung, yaitu yang dalam kurung, kemudian perkenalan pembagian ya dan pengurangan penjumlahan itu terakhir ya. Aduh. A sama dengan ya misalnya 4 kali 5 ya membagi 2 ya kayak gini ya. Ini ada titik koma di akhir. Nah ini hasilnya ya karena ini setara maka dari kiri ke kanan ya 4 kali 5 20 dibagi 2 berarti 10 bukan 15 kali ya. Kalau bagi 2 kan 2,5 kali 4 gitu ya. Nah, jadi berapa? 18 gitu ya. Iya 18 ya. Ini kode program harus perhatikan saya ada yang pertama adalah yang ini. F itu tipe integer ini ada ininya itunya itu apa namanya fungsinya apa listingnya ya yang pertama A sama dengan tambah 4 kemudian B sama dengan 9 dikurangi 2 C sama dengan 2 kali 3 D sama dengan ini ya ini perlu nanti memperhatikan hierarki ya di sini ya. Nah ini 10 tambah 3 min 7 4 ini udah muncul perintah ini ya count cout ya cout isi variabel A jadi isi variabel A kemudian nilai dari A kemudian n-line itu mirip dengan backslash n ya backslash n mirip boleh n-line berarti ini akhir baris n-line nanti ke baris berikutnya ya ini salah satu fungsi di bahasa C ya nanti juga di out isi variabel B ya B ini ya nah itu nanti ya oke ini ya jadi nanti kalau misalnya ini saya sudah buat itunya programnya jadi ini ya ini programnya ini saya tutup dulu aja nah ini operator ya tadi ya nah ini seperti biasa ini header ya ini diikutkan ya kalau nggak diikutkan nanti dia error ya error dan ini juga header nah ini main body atau dari tubuh utama dari bahasa C ya ada dan main kemudian ini ya ini nah ini ya jadi kalau di running nanti isinya isi variabel A sama dengan A ya A nya itu apa 8 tambah 4 ya 12 ini 7 ini 6 ya kali nah yang ini berapa nih yang D berapa kalau yang D kalau ini 28 nah ini ya jadi ini ada yang lebih tinggi yaitu 7 kali 4 plus lebih dulu ya 28 ya baru nanti dari depan ke kiri apa 10 tambah 3 min 7 10 tambah 3 min 28 ya berarti berapa 13 min 28 min 28 ya berarti min berapa min 15 ya min 15 ya nah ini juga kemudian ini yang dalam kurung
ya. Nah, dalam kurung ini perhatikan ini ada dalam kurung 2 ya. Berarti yang dalam kurung ini yang dikerjakan pertama kali, baru yang hasilnya dengan ini, baru dikali 5. Nah, ini kalau di execute compile and run. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ya 12, 7, 8, min 15, 24, min 7, 3 ya. Ya, jadi perhatikan ininya tadi hierarkinya ya. Nah, misalnya yang seperti ini misalnya tadi saya contohkan 2 tambah tambah 3 kali 5 ya. Nanti kalau kita tuliskan juga kayak gitu tadi ya. Ini saya rubah ya. Nah, ini tadi 2 kali 3 misalnya ya. Tadi begini ya. Misalnya ini 4 atau lewat 4. Nah, ini ya. Nah, ini artinya ada tadi ya 2 kali 3 dulu ya. Baru tambah 4. Seperti itu ya. Ya, nanti perhatikan itunya apa namanya operatornya ya. Jadi bukan 4 tambah 2 6 kemudian baru kali 3 18 bukan, tapi 2 kali 3 dulu ya. 6 tambah 4 ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini 10 ya nilai C. Nah, gitu. Ya, 10. Ya, oke. Nah, itu operator matematika ya. Nah, itu nah, ini dalam posisi yang paling saya tekankan itu menentukan hasil ya, menentukan hasil ya. Menentukan hasil. Nah, jadi ini tanya INT A. Nah, ini ya. Kemudian integer A ya. Kemudian ini ada 8/bagi 3. Count hasil A. Nah, keluarnya itu 2 ya. Karena A itu kita definisikan sebagai integer ya. Bukan sebagai bilangan real ya, bilangan real ya. Nah, ini juga yang ini contoh ini float ya. Ya. Operanya integer juga, makanya 2. Maka ini ya 8.0 3.0 baru ini ya. Jadi semua tipe datanya sama atau setara. Ya, jadi kalau yang ini misalnya ini ada itunya. Contoh ya. Pakai yang ini aja ya. Nah, misalnya ini saya tambah lagi variabel A tadi ya. Nah, A-nya itu ini ya. Saya tambah A ini integer. Ini tadi berapa? Apa nih? 8/3 ya. Ini yang A. Saya yang lain saya matikan dulu ya, yang lain saya matikan dulu. Biar tampak apa namanya bedanya. Yang mana saya matikan. Nah, ini ya. Variabel A ya. Tadi ya. Ini yang saya ini kan aja int. Nah, ini titik koma. Ini saya matikan. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang. Nah, ini 2 ya. 2 ya. Ya, karena kita mendeklarasikannya integer ya. Nah, jadi kalau mau itu kita pakai ini float ya. Nah, float ini juga harus ininya operatornya tadi ya float juga. Nah, baru ini mau ini. Ya, ini 2,667 ya. Kalau ininya tetap integer ya.
gitu ya. Walaupun kita ini 8,00 ini tapi tetap 2 tadi ya. Nah, tetap 2. Nah, ini tetap 2 ya. Tetap 2. Ya, jadi deklarasi data itu menjadi penting dalam bahasa C ya. Karena C itu bersifat case sensitif ya. Jadi tadi ini kita deklarasikan sebagai apa? Bilangan real ya, float tadi desimal ya. Ininya juga float tadi begini ya. Nah, dia tetap itu dianggapnya ini bilangan integer, ini bilangan integer ya. Hasilnya maka diambilnya yang integer walaupun di sini kita deklarasikan float ya. Karena integer itu bagian dari float ya. Integer itu bagian dari float ya. Jadi bilangan integer kan bagian dari bilangan real ya. Nah, jadi ini ininya apa operannya yang bukan bilangan integer ya. Maka untuk float ini seperti ini. Nah, gitu. Baru nanti bisa operasi. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini. Oke. Itu kalau untuk contoh ya untuk operasi matematika ya. Jadi semuanya harus setara. Jadi kalau kita deklarasikannya float, maka operannya yaitu 8 dan 3 juga float atau desimal ya atau real ya. Oke. Seperti ini mode itu sisa bagi ya tadi memberi sisa bagi. Contohnya ini. Nah, ada integer A, B, C, D ya. Ini A sama dengan 8 ada persen 4, kemudian ada juga B ya. Ini kalau kita itu maka 0 ya. Sisa baginya. Ini 8 persen 5 ya sisa baginya 8 bagi 5 1, sisanya 3 ya. Ini 0 ya. Ini 100 bagi 7 ya. Berarti berapa? 7 kali berapa yang bagi 100 sisanya 2 ya. 98 7 ya. Sisa baginya. Increment, nah ini yang istimewa di bahasa C ya, bahasa lain nggak punya ini. Increment itu simbolnya ya, operasinya itu sebenarnya A sama dengan A plus 1 ya, tapi kita bisa menulisnya menjadi A plus plus ini, A plus plus ya. Sama A plus 1 ya. Dan decrement A min min. Artinya A sama dengan A dikurangi 1. Nah, ya. Increment dan decrement ya. Kalau apa increment ya. Nah, ini. Nah, jadi plus plus gitu ya. Boleh nulisnya A plus plus atau plus plus A ya. Nah, seperti ini. Ini. Jadi kalau ini ditambah dulu ini pembedanya ya. Pre-increment tuh ini jadi ditambah ya. Baru ditampilkan hasilnya ya. Kalau post ini tampilkan nilai baru ditambah A plus 1 ya. Nah, ini dikeluarkan sama. Jadi bisa plus plus A atau A plus plus. Kebanyakan sih A plus plus ya. Atau A min min ya gitu. Hasilnya sama ya. Nah, ini. Nah, hasilnya sama ini ya. Hasilnya ini. Yang beda kalau yang ini. Nah, ini. Tapi ini jarang banget. Ini hanya contoh saja sih ya yang disebut post increment ya. Jadi nah ini A plus plus, intinya di sini A plus plus ya dengan ini yang decrement. Nah, ini untuk menggambarkan apa? Menggambarkan kalau post increment itu ya, jadi post itu kan setelah. Jadi ini A plus plus, jadi ditulis dulu A-nya ya 5, baru ditambah 1 yaitu 6 ya. Kalau yang pre ini ya. Nah, ini ya ditambah. Jadi 5 ditambah dulu. Jadi 5 tambah dulu ya 6 baru ditulis ditampilkan 6. Jadi ini bedanya itu tahapan. Ini untuk menggambarkan tahapan dari pre increment, ini post increment ya. Bedanya itu ya. Kalau pre ya berarti plus plus A itu ya. Jadi ditambah dulu nilainya ditampilkan ya. Kalau yang post ya berarti ditampilkan dulu nilainya baru ditambah 1. Ya, nah itu increment ya, increment. Jadi kalau contohnya misalnya ini ya tadi ya
Nah, coba saya tampilkan di sini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini yang B ini saya menyalakan. B saya nyalakan, ini B ya. B sama dengan 97, ini saya cetaknya. Nah, nanti B plus misalnya. Nah, gini ya. Berarti nanti nilai B-nya ini ya, ini tadi. Ini 9 dikurangi 2, 7. 7 tambah 1 ya, tambah 1 di increment 1 ya. Berarti nanti hasilnya 8 ya. Nah, apa increment ini. Oke. Kalau saya 7. Nah, 7 variabel. Ini B, B plus 1 koma. Ini B. Nah, tadi 9 min 2. Oke. Itu menggambarkan prosesnya tadi. Ya, jadi B kita nggak perlu ngetik. Ini kan artinya itu sama dengan gini. Ya. B tambah 1 ya. Tapi si menyediakan fasilitas seperti ini ya, untuk menuliskan. Atau begini. Ya. Ini pre-decrement, yang tadi post-decrement. Hasilnya sama saja ya. Hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja 8 ya. Sama ini biar ada jarak. Nah, gitu. Biar kelihatan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Oke. Kemudian boolean. Boolean ini membandingkan sebenarnya sih. Apakah itu atau 0 gitu aja ya. Kalau membandingkan itu, perbandingan itu tadi apakah lebih kecil, apakah lebih besar. Nanti kalau nilainya benar itu berarti 1 ya, atau yes itu true itu 1, kalau false itu 0 relasinya. Ini ya sama dengan ada 2 sama dengan. Ini untuk membedakan dengan operator matematika. Sama dengan 3 tambah 2 itu kan operasi matematika ya, operasi matematika lah. Untuk operator pembanding sama dengan itu sama dengan ada 2 ya. Sama dengan ada 2 ya. Jadi ini kayak gini ya. Ya, jadi 5 sama 5 itu sama dengan kan. Nah, ini kalau tidak sama dengan nih, apakah simbolnya perhatikan tanda seru dan sama dengan ya, bukan kebalik sama dengan terus tanda seru bukan ya, tapi ini artinya seru itu tidak not sama dengan nah, not equal ya, not equal. Kalau ini equal, ini not equal ya. Ini lebih besar ya, bigger, ini smaller ya. Nah, ini bigger equal, nah ini small equal. Jadi contohnya ya 5, apakah 5 sama dengan 5? Nah, ini kan betul ya, berarti yes atau 1 logikanya apa hasilnya. Kalau 5 tidak sama dengan 5, maka ini kan salah ya, maka 0. Nah, kalau ini ya, ini salah ya, 0 ini benar, ini benar ya, dan ini juga benar ya. 5 lebih kecil sama dengan 5, ini juga benar. 5 lebih besar dari 1 sama dengan 3, apakah? Nah, itu operator relasi perbandingan. Ini banyak sekali dipakai ya untuk pembandingan ya, seperti ini.
Nah ini tadi untuk menggambarkan prosesnya ya. Nah ini jadi ini pakai printf ya. Nanti bisa dicoba ya. Nah ini juga ini yang ini. Ya, maksudnya ini tadi ya. Ini untuk ini ada perintah input angka sembarang. Kemudian cin a ya integer. Kemudian if ya ini jika kondisional. Nah ini tadi a persen 2 ini program matematika tadi sisa bagi sama apakah sama dengan 0 ya, apakah sisa bagi sama dengan 0. Kalau iya melakukan yang ini ya. Ini nanti besok saya berikan yang apa struktur if ya. Ini itunya proses itunya programnya ya. Jadi kalau ini benar true atau yes atau benar ya, relasi ini benar, maka yang dilakukan ini. Kalau salah, yang dilakukan adalah ini. Ya. Kalau ini adalah untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Ya. Perintah untuk menentukan bilangan ganjil ataupun genap. Jadi input sembarang itu nanti yang diinput dimasukkan ke variabel A. Variabel A sebagai integer ya. Sebagai integer ya, maka ini ya jika nggak ada perintah, nah ini sisa bagi dari 2 ya, adalah 0 dan misalnya diinputnya misalnya 10, sisa baginya 2, sisa bagi dari 2 berapa? Kan 0. Betul, maka dia bilangan genap. Kalau saya inputnya 9, misalnya 9 ya, maka sisa baginya kan nggak sama 0 ya. Salah ya. Salah atau 0, maka dia bagiannya 0, maka yang dilakukan ini, yang ini ya. Yang S, yang kalau tidak ya. Nah, jadi jika ini kalau benar atau true lakukan yang ini. Kalau ininya salah, logikanya salah, lakukan yang ini. Nah, makanya untuk mendeteksi bilangan ganjil atau genap ya. Dengan itunya algoritmanya dengan mencari sisa bagi ya. Algoritmanya mencari sisa bagi ya. Kalau sisa baginya apa? 0 ya, bagi bilangan genap. Kalau sisa baginya ganjil atau 1 maksud saya, enggak 0 bukan 0, maka dia ganjil. Nah nih ya. Nah, jadi contohnya juga ada ini, sudah ada. Ya, bilangan ganjil ini sudah ada. Ya, algoritmanya cuma dengan itu sisa bagi ya. Algoritmanya dengan dari sisa bagi. Mana ya? Sisa bagi. Ganjil genap. Enggak itu tersekian sekian. Nah ini dia. Ya, nah ini biasa itunya apa namanya? Saya pakai scanf dan printf itu sama dengan tadi ya cout. Kalau scanf itu mirip dengan cin ya cin ya tadi saya. Tadi ini pakai ini nggak bisa sih sebenarnya ya. Cout mau pakai cout ya tadi mirip sebenarnya dengan ini. Ini lebih saya pakai itu sih pakai apa? Pakai coba pakai ini ya biar ya intinya di modulus ini ya algoritmanya di modulus ini ya jadi kalau di apa jaga alir ya bisa pakai ini nah itu mana ada angka genap ya masukkannya apa 79 ganjil. Nah, jadi ini di sini ya menentukan sisa bagi ya. Ini kalau pakai sama ini dengan yang ini tuh sama yang ini yang ini nah ini sama ini.
ya ini sama. Ini log itu ya, ini saya dan ini juga sama ya, ini sama ini ya, ini nanti ini nah ini saya masukkan sini dulu. Kayaknya nggak boleh masuk. Leadernya kita pakai yang tadi aja, yang apa operator ini ya, leadernya. Nah ini terus ini ya sini ini. Nah, ini sama ya, nah, ini sama. Tinggal mana suka ini sama. Tar dulu ya. Ini apa? Ini. Nah ini sama ya, misalnya ini 703 ya. Nah ini sama ya. Oke, itu contoh apa namanya penggunaan ini apa operator pembanding relation ya. Nah ini banyak sekali dipakai nih. Apakah tidak sama dengan, apakah lebih kerja sama dengan ya. Nah, apakah lebih bersama dengan ya. Nah tidak sama dengan kayak gini ya. Nah, tidak sama dengan tuh tanda seru sama dengan ini operatornya ya. Not equal nanti not equal ya. Kalau pakai bahasa basic bukan begini ya, tapi seperti ini kalau pakai apa? Ini berbeda, ini tanya berbeda cara penulisan pencahayaan. Kalau ini kalau lainnya sama, ini basic ya. Nah, malah begini ya. Ini tidak sama dengan kalau basic ya. Kalau ini tanda seru dengan lainnya sama, lainnya mirip gitu. Nah, itu jadi ini hanya untuk apa? Mengikuti aturan dari mengikuti aturan dari bahasa C-nya ya. Oke, ini contohnya ya. Dan kajian nanti ini benar dipakai nih untuk apa nanti apa membandingkan dua kondisi ya, bersyarat ya, kondisi bersyarat ada syaratnya ya. Ini gabungan ya sama juga tadi ya. Nih tadi ini. Nah, ya, asal satu menjadi A. Tadi kalau apa A sama dengan A plus 1 bisa dengan A plus plus ya. Satu ini sama ya. Ini operasi bit. Nah ini contoh operator ya. Nah, ini tadi ya plus sama dengan ya. Nah ini jadi misalnya A plus sama dengan B. Nah ini artinya A sama dengan A plus B ini ya. Ini cuma cara penulisan di basi ini ya assignment ya. Min sama dengan, jadi kalau misalnya A min sama dengan B, ini artinya A sama dengan A min B sebenarnya kita sama dengan kita seperti ini ya. Atau A kali A asteris A kali sama dengan B sama dengan A kali B, ini juga sama ya. Cara penulisan menggabungkan dua operator ya. A modulus persen ya, A persen sama dengan B, ini sama dengan A sama dengan ya, ini cara penulisan lain dari bahasa ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini pangkat bit. Nah, kayak gitu. Jadi sama ini. Jadi ini sama dengan A sama dengan B min sama dengan 3 nih. B sama dengan B min 3 ya. A sama dengan ya 5 tambah A ya, ini 3 A min B ya. Ya. B min 3 ya.
ini C kali 3, ini D dibagi 3, ini E modulus E dengan 3 ya. E-nya berapa sih ini? 10 juga, 10 semua ya. Berarti 10 ini 1 nih. Nah, ini cara menuliskan saja nih ya. Misalnya ini daripada saya nulis A sama dengan 5, saya nulisnya A plus sama dengan 5 itu sama artinya ya. Sama. Ini untuk menyingkat apa namanya? Arti ya. Menyingkat tulisan ya. Ini kan sama dengan A tambah 5 ini. Nah, ini juga misalnya ini C ya. Nah, ini D sama dengan D ya dibagi 3. Ya, itu artinya ya. Boleh nulis kayak itu. Oke, ini tinggal dilatih ya, mengartikan ya, seperti ini. Ya, jadi untuk menggabungkan ya. Ya. Tidak apa-apa ya. Anda boleh memilih penulisan yang panjang atau disingkat menjadi gini. A plus 1 sama dengan A plus sama dengan 1. Ya. Ini kalau itu bingung kali ya. Ini karena sana A plus 1. Ya. Tapi itulah C ya, ciri dari C. Kalau bahasa yang lain nggak bisa kayak gini. Nulis A plus sama dengan 5 ini nggak bisa ya. Basic nggak mengenal ini. Jadi kalau mau A sama dengan A plus 5, Indonesia ya A sama dengan A plus 5. Nggak bisa A plus sama dengan 5, nggak bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nanti silakan di pelajari apa dicoba ya dengan ini tadi kita yang tadi yang operator tadi saja tadi yang mencontoh yang yang C-nya ini misalnya tadi apa C sama dengan plus ya C sama dengan C C kecil ya. Tambah ini ya dengan D ya D-nya misalnya ya plus 4 ini ya. Nah ini baru si AC kita keluarkan. Nah ini ya. Nah, ini harusnya nilai apa? Nilai C kita deklarasikan dulu nih di sini misalnya C sama dengan 5. Nah, ya. Dan D sama nilainya sama untuk menggambarkan ini. Nah, dan untuk menggambarkan C dan D itu sama ini artinya ya. Ini D-nya berapa? D-nya 4. D sama dengan gimana? Plus 5 atau A? Oh, kembali. Itunya di depan. A sama dengan plus. Harus di depan. Mana?
Bintang plus sama dengan 4. Nah, nih. Nah, ini dia sama dia pas 4. Nah, ini sama ya. Di sama. Jadi ini artinya sama ini ya. Saya sama dengan ini. Ini kalau saya tulis C lagi nanti jumlahnya lain. Nah, nih, sama-sama 9. Tapi kalau misalnya ini gini lagi, nah ini kira-kira hasilnya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ini kalau codingnya kayak gini ya, ini ada C, nah kemudian saya tambah ini, ya hasilnya bagaimana nih yang ininya? 5 bukan Pak? 5, oke. Ada lagi yang lain nggak? Nah ginilah. Ini kita biarkan berapa? Jadi isi variabel C sama dengan berapa? Isi variabel D sama dengan berapa? Nah, tadi siapa yang bilang? Halo? Tadi siapa ya? Mbak, siapa tadi? Saya Pak. Siapa? Saya nggak lihat kamu. Saya lihatnya si Oh siapa? ini Setiawati Pak. Ini kelas apa, B? Kelas A Pak. Kelas A ya. Oke, menurut kamu ini tampilannya gimana? Isi variabel C ini ada di LED ya. Jadi isi apa itunya? Apa keluarnya? Ada yang tahu nggak? 9 Pak. Berapa? 9. Tas 9 apa? Yang 9 atas, yang bawah apa? Isi variabel C sama dengan 9. Isi variabel D sama dengan D nggak ada ya Pak. Itu C. D-nya nggak ada. C semua. Berarti isi variabel D sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Ini dilihat ininya. Lihat. Iya. Ada lagi nggak yang lain? D-nya 5. 5 Pak. 5. Kalau C-nya berapa? 9. 9. Nah, ya. Jadi C-nya 9. Yang benar. Kalau menurut saya nggak 9. 13 bukan Pak? Iya betul 13. Ini ada 13 ya, 13 ya. Jadi C ini 5, D-nya 5. Ini perlu diperhatikan. Ini C sama C plus 5 ya. Berarti kan nilai C 5 tambah 4 9. Ini ada perintah lagi nih bawahnya ya. C sama dengan 4. Berarti ini sama dengan C sama dengan C plus 4. C-nya tadi 9 tambah 4 lagi ya. Berarti 13 ini. Coba ya kita buktikan. Nah, ini 13 ya. Kalau ya. Nah, itu. Ya, nanti diperhatikan listingnya nanti ya. Nah, ini ya, C5. Ini ada 2 kali nih, 2 kali C-nya. Kenapa Ya. kita harus Ini seperti C ditambah 4, ini juga C sama C tambah 4 ini 2 kali ya. Jadi seperti kayak nulis kayak gini. Nah, seperti kayak gini saya nulisnya. Nah, ini ya. Jadi C tambah 4 dan 39. Ini ada perintah lagi. C sama dengan C yang tadi kan 9 tadi ya. 9 tambah 4 13 ya. Jadi ini ketemunya isi variabel C sama dengan 13, isi variabel D sama dengan 5 ya. D-nya enggak berubah, ini masih D. Ini enggak ada perintah apapun di sini. Nah, kayak gitu. Nah, itu dipahami saja apa nanti kalau soal apa penulisan dan sebagainya itu menyesuaikan nanti ya dengan aturannya ya, bahasa C-nya ya. Oke, sampai sini tentang operator ya. Jadi operator ini menjadi penting. Ada lagi yang bertanyakan? Saya kira ini cukup ya untuk itu. Kalau ada yang bertanyakan silakan ya tentang operator matematik ya. Apakah sama dengan, nah nih deteksi sama dengan tuh ingat double ya, double sama dengan.
Nah, biasanya ini bisa untuk mendeteksi misalnya bilangan prima ya atau yang lain dan sebagainya ya. Algoritmanya nanti bisa menggunakan itu. Ya, kalau ganjil atau genap bisa menggunakan operator modulus ya, dengan operator modulus sisa bagi ya itu dari nilai sisa bagi. Kalau sisa baginya 0 berarti dengan 2 ya, sisa bagi dari 2. Kalau tidak itu bisa ya. Nanti juga ada deteksi bilangan positif, negatif ya, positif ganjil, negatif atau mendeteksi bilangan apa atau genap ya. Itu mungkin bisa contoh ya. Jadi kalau yang ini kan baru bilangan ganjil atau genap ya. Nanti coba mendeteksi bilangan positif atau negatif dan ganjil atau genap ya. Jadi ada empat deteksi ya, atau 4 hasil ya. Apakah positif ganjil, apa positif genap, apa negatif atau negatif genap. Nah itu kan ya. Nah itu misal ada untuk membuat program seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi tugas mungkin ya. Nah, jadi kepikiran tugas ya. Ya, tugas aja bahasa pemrograman, tugas pertama ya. Jadi nanti silakan dicoba ya untuk mendeteksi bilangan tadi yang saya sebutkan ya, bilangan positif atau negatif, ganjil ataupun genap ya. Oke, nanti diupload di Eldiru ya. Besok yang berani silakan ditunjukkan ke saya yang berani menunjukkan hasilnya. Mungkin itu ya. Oke. 1 minggu cukup atau ada yang mau menawar? Gimana? Ada cukup ya? Saya kira 1 minggu untuk mencoba ini ya. Sudah ada contohnya untuk bilangan ganjil atau genap, tinggal negatif positif atau negatif kan tinggal tambahin aja ya. Oke, ada nanti bisa pakai itu ya apa namanya struktur if ya, if else ya. Atau nanti saya jelaskan dulu yang ini yang materinya yang ke perulangan ada looping ini ya. Yang ini juga penting ini ya. Ini untuk tadi ya if tadi logika ini bukan looping ini bukan. Ini mungkin ya. Mana sih? Oh ini bisa banget mungkin ya. Oh ya yang if. Nah ini besok mungkin setelah ini aja ya. Nah ini. Kondisi cabang ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Tugasnya saya tunda dulu ya untuk pemotong. Tapi kira-kira itu tadi tugasnya. Jadi 2 mingguan lah. Besok saya mau menjelaskan tentang yang ini dulu, yang apa? Yang kondisi tadi ya. If ya, jika ada 2 pilihan, apakah pilihan syaratnya itu terpenuhi atau benar atau syaratnya salah ya. Itu kondisi if ini banyak sekali dipakai ya jika ada ya prasyarat ya syarat kondisi. Nah, ini case dan ini cara itunya. Nah, ini sudah nih. Nah, program besok ini ya. Ini bonus pembelian. Nah, ini tahun lalu ini. Nah, ini compile dev C++, nanti bisa dipakai
Oke, saya kira itu. Untuk nanti praktikum sudah mulai kah? Sudah mulai belum praktikum? Belum, Belum ya. Pak. Nanti kemarin sih itunya sudah sudah ketemu saya. Ada misalnya nanti segera itu praktikum ya. Untuk itu. Ini saya udah beberapa acara. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk kuliah. Tadi ada yang belum absen ya? Yang belum absen siapa namanya? Sebentar, yang belum absen namanya siapa? Saya, Pak. Oke. Yang belum absen sebentar. Saya mau ke itu dulu ya. Salah ya. Kelas apa? Saya kelas B.